Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrolin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang cerah ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa saat ini. Nah, tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, hendaklah kita mendapat syafaatnya dari saat ini hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya mulai, nama saya Asad Hidayat. Saya merupakan lulusan dari program studi Sistem Informasi Winsus Karyau yang di dalam organisasi Faza Riset Data Teknologi Winsus Karyau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membagi ilmu yang saya miliki terkait tentang text mining. Nah, pada hari ini apa saja yang akan kita lakukan, yaitu melakukan crawling dan juga pre-processing. Nah, sebelum memasuki tutorial, lebih baiknya kita kenalan dulu nih dengan apa sih itu text mining. Gitu. Apa itu text mining? Menurut Feldman dan Sanger tahun 2007, mereka mengatakan text mining ialah tahapan menemukan informasi di mana pengguna berinteraksi dengan sekumpulan dokumen dari waktu ke waktu dengan menggunakan seperangkat alat analisis. Nah, jadi dapat kita simpulkan, text mining ini kan terdiri dari dua kata text dan meaning. Kalau diartikan menggali teks, kita gali tentunya informasi-informasi yang tersembunyi dari data teks. Nah, lalu sebelumnya mungkin di kalangan orang umum mungkin cukup asing mendengar kata text mining. Tetapi bagi teman-teman yang berasal dari kampus berlatar belakang IT ataupun ilmu komputer, tentu tidak asing lagi dengan kata text mining. Lalu apa sih pembeda antara data mining dan text mining? Nah, perbedaan yang paling signifikan ialah data mining itu data yang akan diolah itu lebih terstruktur. Mengapa terstruktur? Karena dia ada kolom, ada baris, ada record. Sedangkan data text mining adalah datanya itu tidak terstruktur karena berupa kalimat-kalimat, berupa kata-kata. Nah, nantinya pada akhir tutorial atau saat tutorial berjalan, nanti kita akan menemukan kesamaan antara data mining dan text mining. Karena text mining itu sendiri merupakan turunan dari data mining. Nah, lalu apa sih manfaat dari text mining? Nah, ketika teman-teman sering beraktivitas di jejaring sosial menggunakan Facebook, Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya, tentu pengguna atau netizen tentu memiliki komentar atau sentimen. Nah, sentimen itu tadi yang akan kita analisis terkait dengan isu-isu yang terjadi pada saat ini. Tentunya yang saat kita alami sekarang ini ya, isu yang paling terkenal itu tentang pandemi corona. Nah, kita bisa melakukan analisis terhadap komentar ataupun sentimen terkait corona atau COVID-19. Nah, jadi itu manfaatnya ya. Nah, tentunya dengan menggunakan tools dan algoritma yang berasal dari data mining. Nah, di text mining itu sendiri tentu ada proses sebelum menggunakan algoritma. Nah, ada namanya text pre-processing. Apa itu? Ialah tahap-tahap untuk menyeleksi data sebelum diolah menggunakan algoritma. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan 4 tahapan. Yang pertama, cleaning. Nah, apa itu cleaning? Cleaning itu adalah membuatnya data itu tidak struktur berupa kalimat. Tentu datanya itu perlu di cleaning. Nah, data yang nantinya akan kita ambil itu bersumber dari Twitter menggunakan bernama crawling.
dengan bahasa pemrograman Python yang dibuat oleh Jefferson Henrique. Nah, nanti untuk mendownload get all tweets-nya itu bisa buka GitHub-nya si Jefferson. Nah, pada tahap cleaning ini termasuk tahapan scaffolding. Apa itu scaffolding? Ialah kalimat itu tadinya tentu ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, dengan proses cleaning, huruf yang besar tadi itu diratakan menjadi huruf kecil semua. Lalu, tentunya di Twitter, komentar orang tentu ada mengaitkan tentang gambar, atau simbol, atau angka. Nah, jadi ketika proses cleaning, semuanya itu nantinya akan dibersihkan dan akan menjadi data teks. Selanjutnya, tahap kedua ada namanya tokenizing. Apa itu tokenizing? Ialah pemisahan string kata. Nah, kan kita ngambil data nih dari Twitter berbentuk kalimat dengan orang pandemi corona sangat berbahaya saat ini atau komentar-komentar lainnya. Dengan menggunakan proses tokenizing, kalimat-kalimat itu tadi dipisah menjadi kata-kata. Nah, lalu proses yang ketiga ada namanya filtering. Apa itu filtering? Filtering adalah proses menyeleksi kata. Tentunya ada kamus yang digunakan. Kamus ini bersumber atau yang dibuat oleh Thala pada tahun 2003, ya namanya Kamus Stop Word, berisi kata-kata yang umum atau yang sering digunakan seperti kata penghubung, kata panggil. Nah, nantinya setelah melalui proses filtering, hanya tinggal kata-kata yang penting-penting saja. Baru proses yang terakhir ada namanya stemming. Stemming itu sendiri ialah tentu kalimat atau kata-kata tadi itu ada yang berimbuhan. Contoh, pembelajaran atau mengerjakan. Nah, kata-kata tersebut memiliki imbuhan. Namun, setelah melalui proses stemming, kata tersebut diubah menjadi kata dasar. Yang tadi seperti pembelajaran menjadi kata belajar, kata kerja. Nah, itu juga ada algoritma yang digunakan, yang dibuat oleh Nazrif dan Andriani Indonesia. Nah, 4 tahap ini akan kita laksanakan atau yang kita kerjakan selama mengerjakan tutorial ini. Nah, lanjut. Proses terakhir yang akan menjadikan text mining dan data mining ini sama ialah proses TF-IDF. Karena setelah melalui proses TF-IDF, data tersebut akan menjadi data yang terstruktur karena memiliki kolom dan baris serta record yang akan diolah. Nah, apa itu TF-IDF? Itu singkatan dari Time Frequency Inverse Domain Frequency, adalah pembobotan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai dari suatu kata yang berhasil diekstrak. Metode ini banyak diterapkan dalam pencarian teks dan pemrosesan teks menurut Baharsha dan kawan-kawan tahun 2014. Nah, sederhananya seperti ini. TF-IDF ini rumusnya digunakan untuk menentukan berapa banyak kata yang muncul di setiap dokumen, lalu diberi bobot. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di tutorial bagaimana sih bentuk TF-IDF tersebut. Lanjut ya, ada tutorial. Nih, kita akan masuk kitab tutorial. Namun ada beberapa requirement ya, persyaratan yang harus sebelum masuk tutorial. Nah, tentunya yang pertama teman-teman semua sudah menginstal Python. Nah, Python paling tidak untuk tahap crawling kita menggunakan minimal Python versi 2.7. Nah, nanti teman-teman bisa mengunjungi web Predatek ya untuk melihat buku tutorialnya serta apa-apa saja yang diperlukan seperti file stop word-nya, lalu file pengolahannya nanti disediakan di web Predatek. Nah, agar apa yang saya jelaskan pada hari ini nanti teman-teman bisa melanjutkannya di rumah masing-masing dengan panduan-panduan yang sudah disediakan. Nah, lalu ketika tutorial ini pun kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Tentunya ada library-library yang harus diinstal untuk proses pengolahannya. Nah, ada library untuk BigQuery, library Pandasnya, NumPy,
baru ada Jupyter Notebook. Nah, itu semua sudah harus terinstall ya. Jadi ketika mengikuti tutorial ini, teman-teman nyaman. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita sudah sama-sama melihat bahwasanya tema kita pada hari ini adalah crawling dan text pre-processing. Nah, untuk tahap crawlingnya, teman-teman harus install dulu ya, yang namanya get all tweets atau download di GitHub. Usernya namanya Jefferson Henrique. Download di situ tentang get all tweet. Nah, caranya seperti ini. Pertama, teman-teman telah download. Ya, nantinya di web Herdatek teman-teman akan mendapatkan ini. Ada folder get all tweets-nya, lalu ada modul install Python, modul crawling, dan juga nih dibaca dulu ya readme-nya. Ada beberapa aturan yang harus teman-teman ikuti. Nah, baik, untuk tutorial tahap pertama kita mengcrawling. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman udah harus install Python ya, minimal versi yang 2.7 untuk pendukung proses. Nah, nih, sini teman-teman bisa lihat, saya sudah mendownload tools untuk crawling, yaitu Get All Tweet. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Teman-teman pertama, nih, saya garis bawahi ya, saya menggunakan Windows 7. Jadi, untuk yang pengguna OS yang lain mungkin bisa menyesuaikan saja. Nah, caranya pertama, kita harus masukkan dulu folder Get All Tweets ini untuk ya ke dalam CMD. Nah, lalu bagaimana syntax untuk crawlingnya? Teman-teman bisa buka folder. Sini ada file yang bernama exporter help text. Tinggal buka. Nah, kita lihat di sini ya, ada syntax. Saya kopikan. Jadi kita akan melakukan crawling terkait data tentang wabah corona dari tahun 2020 ya, bulan Februari tanggal 1 sampai dengan bulan 5 atau hari ini ya, tanggal 12. Nah, jadi teman-teman bisa baca. Di sini untuk di tahap crawling, itu kita bisa menggunakan dua akses. Yang pertama melalui username atau akun, seperti contohnya Barack Obama. Misalnya, kita mau crawling tentang data Barack Obama, khusus akunnya, itu bisa menggunakan syntax username. Untuk kata kunci, itu kita gunakan query search. Nah, kita kopikan, kita salin. Nah, seperti hubnya. Nanti pokoknya teman-teman bisa lihat di folder get output-nya. Mungkin kalau tadi tidak muncul filenya besar ya, tapi nanti untuk mau melihat sintaknya bisa di exporter help text. Lalu kita masuk ke CMD dengan cara tekan shift, lalu klik kanan. Ada di sini bacanya open command window share. Kita klik aja. Nah, oke. Kita masukkan dulu dia ke CMD. Nah, ini ya. Jadi di sini ada CMD terkait folder yang sudah kita panggil ya nih, get object kita master. Nah, lalu syntax yang telah kita copy tadi terkait syntax crawlingnya, pastikan nih. Teman-teman bisa lihat Python exporter.p query search ya, kata kunci tentang wabah corona science sejak tahun 2020 ya, Februari tanggal 1 sampai dengan 2020 bulan Mei tanggal 12 atau hari ini, max tweet 100. Nah, jadi jumlah data yang ingin di crawling.
Untuk tutorial kali ini saya hanya pakai 100 data. Mengapa tidak langsung 1000, 2000, 10.000? Karena pada tahap stemming, ya tahap stemming nantinya, atau yang mengubah kata menjadi kata dasar, itu butuh proses waktu yang cukup lama. Nah, tergantung dari spesifikasi laptop masing-masing. Nah, kalau tinggi speknya kencang dia stemming, tapi kalau tidak ya low respon ya. Nah, jadi 100 data aja. Lalu tekan enter, kita tunggu. Masing-masing. Nah, kalau tinggi speknya kencang dia stemming, tapi kalau tidak ya low respon ya. Nanti 100 data aja. Lalu tekan enter. Nah, baik, di sini sudah muncul ya. Done. Output file generate output.csv. Nah, artinya kita sudah banyak 100 data. Kalau untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ada nama file output underscore got.csv. Ini data yang hasil crawling yang kita buka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, ini datanya ya. Semoga pandemi wabah virus ini corona ini segera hilang. Nah, bisa pokoknya dilihat datanya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kita close. Nah, saya ulangi lagi caranya ya untuk rolling supaya lebih paham lagi. Ketika teman-teman pengguna Windows 7, caranya nih, get out switch, tekan tombol shift, tahan, lalu klik kanan, lalu ada bacanya open command Windows here. Nah, apa yang harus kita ketikkan? Nih, teman-teman bisa ambil nih dari exporter hub-nya. Buka folder, maaf, file exporter hub-nya. Nanti teman-teman bisa download ya di web Redatek untuk panduannya. Nih, kita kopikan. Lalu kita pastikan di sini. Nih, lalu tekan enter. Nantinya prosesnya akan seperti ini. Nah, kalau dia ada bacaan done berarti sudah berhasil. Tetapi jika ada error, misal no module pquery. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, install libnya terlebih dahulu. Nah, install libnya terlebih dahulu. Lib pquery. Ada beberapa lib yang harus diinstal. Ya, pquery, lalu ada Jupyter Notebook, pip-nya, lalu Pandas, NumPy, Sastrawi, Escalar, NewPy. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya menggunakan yang lib-nya Jupyter Notebook, pquery, Panda, NumPy, Sastrawi, dan Escalon. Kalau yang untuk NewPy itu untuk besok, untuk penggunaan algoritmanya. Oke. Lanjut ya. Data yang tadi kita sudah dapat. Ini datanya. Lalu apa langkah selanjutnya setelah kita melakukan crawling? Ini kita udah dapat nih datanya nih. Enak ya mencari data. Selama ini beberapa mahasiswa yang sedang tugas akhir mendapati kendala mencari data ya, data yang terstruktur, data pertanian, data pernah. Tapi dengan text mining ya kita tak ribet-ribet mencari data. Ya bisa melalui Twitter atau Instagram menggunakan teknik scraping. Nah, kalau di Twitter itu kita menggunakan teknik crawling. Nah, ini udah dapat datanya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah dapat data? Nah, teman-teman bisa buka Jupyter Notebook.
Nah, ingat ya, library-nya sudah terinstall. Bagaimana cara menginstalnya? Itu ada di kita tunggu karena butuh waktu juga. Oke, muncul ya. Ini muncul terkait Jupyter Notebook. Nah, dia membaca data dari ini ya, root folder dari admin Windows-nya. Nah, saya ingin mencobakan tutorial ini di dokumen. Teman-teman bisa buka dokumen. Saya di sini bikin ada namanya tutorial test di folder dokumen. Lalu saya bikin nama foldernya tutorial test. Oke, tutorial test. Lalu setelah terbuka nih Jupyter Notebook-nya, apa yang harus kita lakukan? Untuk membuat sebuah file Python-nya, nah, ini kan yang ekstensinya .ipnb. Nah, itu jenis file Python. Cara buatnya bisa di new file, bisa text file atau Python 2. Tinggal pilih aja. Kalau teman-teman tadi pilih Python 2 ya, ini untuk membuat jenis file berjenis Python. Lalu masukkan di sini cinta codingan untuk tahap text preprocessing. Ingat, tadi kita sudah melalui tahap crawling ya, mencari data, mengambil data dari data Twitter menggunakan get all tweets. Nah, berarti kita sudah selesai nih tahap crawling, datanya sudah dapat. Nah, ini datanya sudah dapat nih, output underscore got.csv. Nah, ini data yang hasil crawling. Tentu tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan text preprocessing. Nah, caranya ya bikin lembaran baru atau ya file barunya ya. Dan perlu teman-teman ketahui kalau Jupyter Notebook ini merupakan text editor untuk Python. Dari tampilannya ya sih friendly. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Jupyter Notebook sebagai text editornya. Nah, di sini saya sudah buat untuk yang pertamanya. Teman-teman bisa ketikkan import panda SPD. Nah, library ini digunakan untuk apa? Library pandas digunakan untuk membaca jenis file yang nantinya akan diproses di Jupyter Notebook. Lalu, bagaimana cara menjalankan Sinta ini pada Jupyter? Klik run, atau tekan tombol shift, tahan, lalu tekan enter. Nah, jika dia berbentuk bintang tadi ya, itu artinya dia lagi proses. Tapi kalau sudah muncul angka, maka sudah selesai prosesnya. Kalau misalnya muncul error, no modul dalam kutip pandas, berarti modul pandasnya belum terinstall. Nah, jadi caranya teman-teman harus install dulu lib pandasnya. Oke, berhasil ya. Yang selanjutnya kita membaca data. Nah, coba perhatikan di cinta berikut. Ada data pd read csv output got.csv. Nah, jadi saya jelaskan, pd ini tadi adalah library, ini pd, as pd, gunakan untuk membaca jenis file csv, yang nama filenya output.got.csv. Lalu data ini untuk menampilkan hasilnya. Jadi ingat, ini pemisah stringnya, dilihat nih, kalau pakai koma ganti sama koma. Tapi karena berhubung data csv saya pemisahnya itu titik koma, semikolon,
Jadi masukkan semikolon. Sama, tekan tombol shift, lalu enter. Nah, lalu teman-teman bisa lihat nih datanya. Ada kita tadi punya 100 data. Kenapa 99 ya? Karena angkanya dimulai dari 0. Nih. Semoga penyewa wabah virus COVID ini ya banyak lah. Ada Raja Thailand mengisolasi diri di hotel mewah, corona, aktivitas pengiriman barang terhambat. Nah, ini datanya. Oke, sekarang kita sudah berhasil membaca data di Jupyter Notebook. Langkah selanjutnya adalah nih, kita masuki tahap yang pertama yaitu cleaning. Nih, teman-teman bisa lihat data CF. Ini variabel yang digunakan memproses data frame, datanya teks. STR artinya string, lower. Ini sudah coding bawaan dari pandanya, bahwa yang berbentuk string akan dijadikan huruf kecil. Nah, data teks. Ingat, nama variabel yang kita gunakan untuk membaca data adalah data ya bacanya ini. Lalu sentimennya atau komentarnya itu kolom headernya itu teks. Nih, teks. Lalu kita akan memproses kolom teks itu menjadi str lower, atau artinya ya merubah huruf yang ada kapitalnya menjadi huruf kecil. Lalu tekan proses, save, dan enter. Nah, sudah berhasil. Nah, tahap selanjutnya itu kita simpan. Kita simpan ya nanti. Contoh misalnya ini data CF. Kita buka data CF. Data CF. Nih. Kita lihat datanya nih. Kayak nih contoh datanya. Selama wabah virus corona mengganas, huruf S-nya besar, W-nya besar, F-nya besar. Kita lihat. Nih, jadi huruf kecil semua. Semoga virus cleaning cepat hilang. Nah, jadi proses cleaning untuk scaffoldingnya itu untuk merubah menjadi huruf kecil. Nah, lalu ada nih teman-teman bisa lihat ada sintak data cf dot to underscore csv. Nah, ini merupakan sintak yang digunakan untuk menyimpan data ini. Data yang habis kita proses itu disimpan atau di save dengan nama output scaffolding.csv. Kita lihat ya, namanya output scaffolding.csv pada folder tutorial test yang saya buat tadi. Nah, sebenarnya teman-teman terserah saja sih mau meletakkan datanya di mana saja, tetapi arahkan data tersebut untuk pemanggilan root dari Jupyter Notebook-nya. Nah, hubungan saya letakkan jadi data C namanya, tutorial test. Oke. Jadi kita sudah melakukan yang namanya scaffolding. Teman-teman bisa save, tinggal ubah namanya saja di sini. Misalnya scaffolding. Nah, tinggal klik rename, lalu save. Ya. Nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap cleaning yang kedua. Kita buka. Nih, prosesnya sama ya. Kalau untuk membuat teks barunya, itu new, tekan pattern 2 nih. Nah, untuk lembaran baru, nah, bisa ketikkan sintak ini. Nah, teman-teman bisa lihat from future print function division. Nah, ini merupakan sintak yang digunakan untuk pemanggilan library-nya yang diimport dari Pandas dan NumPy. Nah, caranya sama. Untuk menjalankannya, taurannya, tekan shift lalu enter. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat nih, tinta yang untuk nomor 2, ada codingan yang word only, strip link, pick link, lalu ada
uh, identity Twitter link. Nah, ini semua atribut-atribut lengkap dari komentar di Twitter. Nah, yang saya katakan ya, tahap cleaning itu menghilangkan segala simbol-simbol, angka, link, ataupun yang lainnya yang nantinya akan diproses menjadi huruf saja gitu. Tidak ada simbol-simbol lagi, simbol add, simbol dan, atau itu hilang. Nah, ini merupakan sintaknya. Ini simbol semuanya lah yang berhubungan itu untuk link. Nah, selanjutnya kita import lagi output scaffolding. Ingat tadi kan teman tahap cleaning yang pertama kita tadi lakukan scaffolding dan sudah kita simpan di folder kita dengan nama output scaffolding.csv, jenis filenya .csv. Oke, kita baca ya. Tapi sebelum kita baca, kita jalankan dulu sintak ini dengan shift lalu enter. Oke. Lalu kita masuki langkah yang ketiganya, itu kita baca, tekan shift lalu enter. Nah, datanya sudah terbaca ya. Barulah pada sintak yang nomor 4 ini merupakan panggil yang dipanggil dari nih, sintak cleaningnya atau proses cleaningnya tadi. Inilah dia. Lalu di sini teman-teman bisa lihat teks yang warna merah ini tweet, ya kan? Itu merupakan kolom header. Kita buka. Nih, teks yang ini nanti akan kita jadikan menjadi tweet. Nah, lalu data tweet head 100. Ini artinya kita akan proses 100 data ya. Jadi kalau teman-teman punya datanya itu 1000, ganti value yang di sini menjadi 1000. Begitupun ya dengan jumlah yang lainnya. Misalnya 10.000 ya ganti menjadi 10.000 di sini. Lalu kita tekan lagi shift dan enter untuk merunningnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tidak ada sedikit pun data teksnya yang memiliki simbol ataupun angka atau karakter khusus. Ini pure murni teks semua, huruf semua. Oke. Oh ya, saya mohon maaf juga ya sebelumnya jika ada data ini yang mungkin yang tidak senonoh kata-katanya, yaitu namanya komentar masyarakat terkait tentang wabah corona ya. Jadi itulah tadi itu text mining ini memang kita mudah mendapatkan datanya, namun yaitu data yang diambil tentu data real dari hasil komentar masyarakat terkait isu yang sedang terjadi. Jadi kalau ada kata-katanya yang kurang baik, yaitu memang komentar dari netizen. Nah ini nih. Oke. Selanjutnya setelah kita memasuki tahap cleaning, simpan. Caranya sama. Nih. Kita simpan dengan nama filenya data clean.csv lagi ya. Kita simpan. Prosesnya sama. Tekan shift lalu enter. Oke. Kita buka foldernya data clean ya. Nih datanya. Nih teman-teman bisa lihat lagi karakter khusus, angka ataupun simbol ya. Nih, pure text semuanya. Close. Oke, berarti kita sudah memasuki tahap cleaning. Selanjutnya kita akan filtering. Apa itu tahap filtering? Nah, Tala pada tahun 2003 telah menciptakan sebuah kamus Indonesia ya, terkait filtering kata-kata yang tidak penting. Kata-kata ada, kata-kata apabila akan ini semua. Teman-teman sebenarnya bisa menambahkan kata sendiri. Apa guna kamus ini? Kamus ini digunakan untuk membuang kata-kata
pada data teks yang di crawling tadi. Nah, seandainya nih ada data teks yang kita crawling tadi itu ada kata tiba-tiba, maka kalau sudah melalui tahap filtering, kata tiba-tiba itu lagi tidak akan ada di data teks kita, maka dia akan dihapus. Nah, ini sintaknya. Dan jangan lupa, sebelum memproses stop word-nya atau filtering, kita sudah harus ada dulu filenya ya. Stop word. Tenang, teman-teman nanti akan dapatkan contoh ini di webnya Predatek. Teman-teman tinggal download aja sih. Bisa nanti mempraktikkan langsung. Nah, jadi ada beberapa syarat ya tadi. Salah satunya kita harus punya stop word. Nih. Atau teman-teman bisa lihat di dokumennya. Nih, stop word. Nih. Ada sebanyak 758 kata yang dibuat oleh Thala. Oke. Untuk menjalankan cintanya sama, tekan shift lagi lalu enter. Oke, dia sudah membaca file subword-nya. Langkah selanjutnya kita mengimport file yang sudah kita cleaning tadi. Nah, kita importkan di halaman pengolahan di Jupyter. Nah, sama ya. Kita baca datanya lagi. Nah, data yang kita save tadi sewaktu tahap cleaning itu namanya data clean. Lalu kita panggil di proses ini. Sama, tekan save lalu enter. Oke, datanya terbaca. Nah, tidak ada error. Lalu stop. Nah, kita akan bikin data stop. Nah, pembandingan nanti data stopnya lalu akan dibandingkan dengan data tweetnya sesuai dengan variabel stop word. Nah, untuk menjalankannya tekan save lalu enter. Nah, lalu untuk menampilkan datanya tinggal kita panggil ya data lalu save enter. Nih contohnya seperti kata seperti yang dulu. Nah, pernah ini hilang menjadi flu wabah dunia nggak berdampingan corona. Jadi amburadul ya kata-katanya gitu, kalimatnya. Nah, tapi itu kata-kata yang tidak penting tadi. Teman-teman bisa bandingkan nih antara kolom text dan kolom yang sudah di stop word kan. Oke, kita sudah masuk tahap filtering. Nah, kita simpan menggunakan sintak yang sama. Lalu kita beri nama filenya itu data strip st, artinya data yang di stop word tadi. Jangan lupa klik save dan enter. Nah, sudah tersimpan. Kita lihat data st. Nih. Ya, oh dia lebih tidak beraturan tata letak kalimatnya. Oke. Jadi kita sudah masuk tahap filtering. Lalu ada proses namanya stemming. Nah, di proses stemming ini tadi juga teman-teman ingat ya, di awal saya katakan stemming merupakan kata yang berimbuhan akan dikonversikan menjadi kata dasar. Teman-teman jangan lupa install library yang nama library-nya itu Sastrawi. Cara installnya nanti bisa lihat di modul. Lalu kita tekan shift enter untuk menjalankan sintak yang nomor 1. Oke, sudah berhasil. Lalu kita import kembali data yang telah kita filtering atau yang sudah kita stop wordkan tadi. Kita panggil lagi dia stemming ini. Nah, kita panggil datanya, kita import. Nah, lalu tekan shift enter. Ini datanya ya. Ini yang data kita olah tadi sewaktu proses filtering. Ya. Kalau untuk meminimalisnya, teman-teman bisa klik 2 kali ini di bagian sebelah kiri nih, sisi kiri, klik 2 kali untuk meminimize view datanya.
Lalu kita masuk ke tahap stemming. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, bahwa tahap stemming ini memakan waktu yang cukup lama. Yang saya presentasikan ke teman-teman ini, itu hanya menggunakan 100 data. Karena jika kita pakai 1000 data, apalagi big data sebanyak sampai 1 juta data, wah itu butuh super power komputer untuk proses stemmingnya. Nah, memakan waktu. Nah, jadi masing-masing laptop beda ya waktu prosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita panggil dulu untuk lab sastrawinya factory, sebenarnya untuk membaca stemmer factory yang bersumber dari sastrawi. Lalu kita akan memproses data pada kolom stop ya, yang kolom stop ini itu yang akan kita proses. Dan kita beri setelah dia proses itu nama filenya data stem atau data stemming. Nah, teman-teman tinggal tekan shift tahan lalu enter. Teman-teman bisa lihat ya nih, berbentuk bintang, simbol bintang itu artinya proses sedang berjalan. Nah, ini memakan waktu. Nah, kita tunggu saja. Nah, sambil menunggu ini saya juga bercerita sedikit ya. Jadi bahwasanya saat ini text mining cukup kenal di kalangan orang-orang berlatar belakang di bidang IT atau di ilmu komputer. Nah, namun tangan yang terdapat pada text mining. Nah, karena kan untuk proses text mining kita kan menggunakan machine learning nih. Nah, sedangkan namanya sentimen atau komentar reproduksi dari orang yang memberikan sentimen. Nah, nantinya ketika menggunakan algoritma untuk besok ya, kita akan mencoba menggunakan KNN dan juga PNN, merupakan algoritma untuk klasifikasi. Nah, jadi situ ada yang namanya atau kelas yang akan ditentukan. Nah, nanti ketika pelabelan, itu machine learning itu akan memproses setiap data teks, itu akan menentukan labelnya. Nah, biasanya kalau untuk data teks itu ada kata positif atau kata negatif. Nah, sedangkan jika kita hanya membaca dari komentar orang, tentu ada sesuatu yang namanya itu sarkasme. Apa itu sarkasme? Apa yang diketikkan belum tentu itu yang terjadi sebenarnya. Nah, atau sarkasme ini biasanya juga kita kenal dengan kata sindiran. Misalnya, kamu terlihat begitu cantik pada hari ini. Ya, itu data teks dari komentar netizen. Tapi aslinya kan kita nggak tahu apakah maksud dia untuk menyindir atau untuk memuji. Nah, butuh ilmu apa nih? Ilmu tambahan untuk lebih memastikan kevalidan datanya. Nah, dan menunggu ya. Jadi jika nantinya teman-teman ingin melakukan penelitian di bidang text mining, nah itu adalah ada beberapa kekurangan yang saya katakan tadi, itu adalah kekurangan dari text mining. Nah, jadi teman-teman lebih harus lebih ekstra lagi ya untuk mempelajari tentang text mining. Kita masih menunggu nih proses stemmingnya yang memakan waktu. Nah, nantinya untuk sintaknya lalu modul yang digunakan, nah, teman-teman silahkan kunjungi ya website predatech.org. Nah, nanti di situ disediakan untuk download semua file ini. Nih, teman-teman akan mendapatkan ini. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, bahwasanya tutorial ini, file ini, lalu kedua modul ini itu merupakan hak cipta dari Fajar Riset Data Teknologi Universitas Riau. Nah, jadi silahkan gunakan dengan sebaik mungkin. Nah, untuk get all tweets ini merupakan hak cipta dari Jefferson Henrique.
Nah, teman-teman bisa mengunjungi websitenya. Nih, websitenya ya. Nah, oke, kita lihat masih proses. Cuman setelah kita melewati tahap stemming, kita baru memasuki tahap TFIDF. Nah, itu tahap yang terakhir. Nah, bentar lagi kita pun juga akan selesai tutorial pada hari ini. Dan besok akan disambung terkait penggunaan algoritma yang ada di data mining akan kita gunakan untuk mengolah data teks dalam text mining. Baik, sembari menunggu proses stemming masih dilaksanakan, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk mengisi form absensi kehadiran yang tertera pada kolom komentar pada YouTube channel Marah Moron Channel. Oke, simbol bintangnya tidak ada lagi ya, sudah muncul angka. Nah, yang ada proses stemming kita sudah berhasil. Nah, lalu kita ingin melihat nih hasil dari proses stemmingnya. Nah, lalu kita ketikkan sintak data stem ya, pemanggilan variabelnya. Nih. Lalu tekan save, lalu enter. Nah, ini. Kata semoga menjadi moga. Lalu pandemi wabah virus corona muka bumi. Jadi ini yang awalnya kata-kata yang memiliki imbuhan ya. Semoga tadi menjadi moga. Tumpukan buku rahasia pesenam. Kita lihat menjadi tumpuk buku rahasia senam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya kata-kata yang memiliki imbuhan diproses menjadi besar dan itu memerlukan waktu untuk prosesnya. Nah, memang ketika proses di bidang machine learning ya kita memang harus punya komputer yang spesifikasi yang mumpuni untuk memperlancar proses pengolahan datanya. Oke. Setelah kita berhasil, lupa kita simpan datanya. Sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya, Sintak untuk menyimpan proses tadi ini. Teman-teman lihat. Lalu tekan save enter. Nah, itu datanya akan disimpan. Namanya data stem. Data stemming. Data stemming. Ini ya. Teman-teman bisa lihat tidak ada lagi yang namanya imbuhan kata. Oke, kita close yang tab proses stemmingnya. Lalu kita masuk IDF. Nah, untuk tahap pertama di proses TF-IDF, jangan lupa memasukkan yang bernama sklearning. Itu library yang digunakan untuk memproses data menjadi TF-IDF. Nah, tadi di awal saya sudah jelasin TF-IDF itu merupakan pembukutan kata berdasarkan banyaknya kemunculan kata pada seluruh dokumen. Oke, jadi teman-teman ketikkan ini. Jangan lupa bikin file baru ya. Caranya sama, new, kan Python. Lalu nanti urutan proses sintaknya diikuti saja setiap tahapannya. Agar mempersingkat waktu ya, saya langsung saja di sini. Caranya sama, untuk merunningkan sintak save, lalu enter.
Oke, ini berhasil ya. Selanjutnya kita baca lagi datanya. Kita baca data yang sudah di stemming tadi, ini kita panggil. Lalu kita buat sebuah variabel vektor TF itu untuk vektor kolom dan baris dari data yang akan diproses nantinya dengan maksimal efisiensinya sebesar 0,9 dan minimal 0,2. Jadi dia akan memproses data itu dengan tingkat sensitivitas minimalnya itu 0,02 dan maksimalnya itu 0,9. Nah, teman-teman bisa edit value ini. Nah, itu tergantung dari jumlah data. Kalau misalnya teman-teman hapus kedua ini, max dan min df-nya, maka nanti prosesnya akan memproses seluruh kata. Nah, kata-kata yang jarang muncul pun nanti akan diberikan. Nah, tapi dengan adanya max df dan min df ini, itu dia akan memberikan bobot terhadap kata yang memang hanya lebih penting gitu, kata-kata yang penting. Kalau yang kata jarang digunakan dia nggak akan diberi bobot. Nah, jadi ini bisa diatur mau bikin 0,8 dan min df 0,2. Ini percobaan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada penelitian mau melakukan percobaan-percobaan silahkan, karena max df dan min df ini mempengaruhi jumlah data atau jumlah kata yang akan diberi bobot. Oke, lalu untuk matriksnya dia akan membaca data stem. Ingat tadi ya, kita sudah menyimpan data di file bernama data stemming. Kita beri dia variabel menjadi data stem. Lalu kita panggil kolom yang bernama stemming. Apa benar kolomnya bacaan stemming? Kita lihat. Nih. Ini ya, nama kolom headernya stemming. Dia membaca data kolom di file yang bervariabelkan data stem. Lalu kita lakukan proses. Kita proses dengan sintak. Ini ada sintak bawaan dari escalernya ya. Jadi sebenarnya teman-teman melihat video tutorial ini dan sudah mendapatkan datanya, teman-teman bisa mengimprovisasi pengetahuan yang teman-teman punya. Teman-teman bisa kembangkan. Dan ini gratis. Nah, karena ilmu pengetahuan itu jika berbagi lebih baik lagi. Jadi teman-teman silahkan gali lagi ilmunya terkait tentang text mining ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Untuk menjalankan prosesnya, tekan shift lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat. Nih, pada dokumen yang pertama, ingat kita tadi punya sebanyak 100 dokumen, ya, 100 row, ya, 100 data, dengan jumlah kata sebanyak 211 kata. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ternyata di dokumen yang pertama itu ada kata amin dengan bobot sebesar 0,25. Nah, lalu ada kata virus. Pada dokumen pertama, kata virus itu bernilai 0,13. Nah, di awal tadi saya sudah membahas tentang perbedaan data mining dan juga text mining. Nah, lalu saya katakan tadi di akhir tutorial pada hari ini saya akan memberikan apa sih kesamaan antara data mining dan text mining. Nah, berhubung data mining itu data yang akan diolah itu berbentuk terstruktur, sedangkan text mining itu yang tidak terstruktur. Nah, pada proses TF-IDF ini, yang awalnya data text mining yang tidak akan menjadi terstruktur ketika sudah melalui proses TF-IDF. Nah, di mana data tersebut memiliki kolom. Nah, yang menjadi kolom adalah katanya, kata. Lalu yang menjadi row merupakan masing-masing data per data teks tadi, per data, per baris data. Nah, jadi kesamaannya di sini. Dan data yang telah kita tani, itulah yang nantinya akan kita olah menggunakan algoritma yang ada pada data mining. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari awal, yang sudah mengikuti live ini dari awal,
Silahkan nanti malam dicoba-coba lagi, diulang-ulang lagi, karena besok di waktu yang sama, jam 2 siang, kita akan melaksanakan tutorial yang kedua, yaitu mengolah data algoritma KNN atau K-nearest network dan juga PNN atau probabilistic neural network. Nah, jadi bagi mungkin ada teman-teman yang lagi mengerjakan skripsi nih, kebetulan tentang text mining dan juga menggunakan algoritma KNN dan PNN. Nah, mungkin bisa melakukan improvisasi dengan cara melihat dari live video pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup nih, udah pada tahap yang terakhir di tahap text pre-processing. Nah, jadi teman-teman, besok insya Allah kita akan melaksanakan tutorial kedua terkait klasifikasi. Nah, sedangkan klasifikasi itu kan metode yang ada di data mining, namun akan kita terapkan di data teks. Nah, syaratnya ya, teman-teman sudah install library yang bernama NuPy. Teman-teman bisa lihat, ada libNuPy. Nah, ketika nanti teman-teman menginstal library NuPy, lalu mengalami masalah, coba saja untuk mengupgrade pattern-nya menjadi pattern yang versi 3. Nah, tapi jika tidak ada masalah ketika mendownload atau menginstal library NuPy, maka ya berarti bagus bisa menggunakan pattern 2. Nah, baik, mungkin itu saja tutorial ya terkait bagaimana crawling, bagaimana melakukan text pre-processing. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat kembali video live ini. Nantinya di sini merah marun. Teman-teman bisa lihat bagaimana setiap prosesnya. Nah, sebelum saya tutup, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fazer Riset Data Teknologi yang sudah menyediakan fasilitas dan wadah ya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman, dan juga terima kasih kepada tim yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan nikmat oleh Allah, dan tentunya kita dapat mencari ilmu-ilmu baru yang nantinya dapat kita gunakan untuk penelitian, untuk pekerjaan lainnya. Nah, lalu saya juga meminta maaf nih kepada teman-teman, penjelasan saya kurang jelas ataupun mungkin ada delay terhadap live-nya, yaitu kondisional dan teknis. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudari Helma. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ingat teman-teman, besok jam 2 siang kita akan kembali online, akan live kembali, mengolah data yang sudah kita TF-kan ini menggunakan algoritma dan PNN. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asad Hidayat Eskom yang telah memaparkan materi mengenai text mining berupa crawling dan juga pre-processing dengan menggunakan